kurangi, contohnya yang entitas pegawai ya. Entitas pegawai itu menyimpan data pegawai. Nah, ternyata pegawai yang disimpan datanya itu ada yang PNS, ada yang honorer. Dan masing-masing itu berbeda kolomnya ya. Jadi ada yang kolom khusus untuk PNS, ada kolom yang khusus untuk honorer, namun juga ada yang sama. Nah, untuk kasus seperti ini, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Nah, untuk membuat entity, untuk menyimpan eh, kasus seperti ini, itu bisa diselesaikan dengan dua cara ya. Bisa disimpan di satu tabel, jadi pegawai baik PNS maupun honorer disimpan di satu tabel, atau disimpan di dua tabel. Nah, bagaimanakah caranya atau desainnya untuk penyimpanan satu tabel? Terus bagaimana desainnya untuk yang dua tabel? Sekarang kita membahas tentang penyimpanan di satu tabel ya. Jadi baik PNS maupun yang honorer disimpan di satu tabel atau satu entitas. Jadi kolomnya di tabel tersebut itu terdiri atas 3 jenis kolom ya. Kolom yang datanya sama, contoh nama, alamat, kemudian tanggal lahir, itu harus ada di sana ya. Terus kolom yang datanya khusus untuk tipe pertama, khusus untuk PNS saja, itu harus ada di sana ya. Kemudian kolom yang datanya untuk tipe kedua, untuk yang honorer saja, itu juga harus ada di sana. Bagaimana cara saya menyimpan data di sana? Misalnya saya menambahkan data pegawai PNS baru ya. Yang diisi adalah yang pertama kolom-kolom yang datanya sama, nama, alamat, tanggal lahir, dan kolom yang khusus PNS ya, NIP, nomor tas PEN, seperti itu. Untuk kolom-kolom yang khusus untuk honorer itu dikosongi ya, atau dinulkan. Nah, itu solusinya ya. Atau sebaliknya saya menambahkan data untuk yang saya tambahkan itu pegawai honorer ya. Nah, bagaimana cara mengisikan data tersebut? Yang diisi di satu baris itu ya kolom yang berlaku untuk semua dan kolom yang berlaku untuk honorer saja. Ya, jadi kolom-kolom yang untuk PNS itu dikosongi atau dinulkan. Nah, ini ERD dari kasus sebelumnya ya. Jadi pegawai itu punya dua jenis. Ada pegawai di sini full time ya. Full time anggap saja misalnya PNS. Nah, ada juga honorer. PNS itu yang full time ini ya. Honorer itu yang part time ya. Nah, ada juga tabel employee. Employee. Baik pegawai PNS maupun honorer itu sama-sama dimasukkan ke employee. Ya. Nah, bagaimana cara nyimpennya? Padahal PNS dan honorer itu ada kolom yang berbeda. Nah, di sini kolomnya uh, kita bagi menjadi 3 jenis ya di satu tabel tersebut. Jadi ini solusinya untuk satu tabel ya. Ada kolom untuk semua ID, first name maupun last name ya. Ada kolom yang khusus PNS. Nah, di sini salary ya. Ada kolom yang khusus honorer. Nah, semuanya itu ditulis di satu tabel yang sama. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan PNS baru atau data satu PNS yang baru? Maka kolom-kolom yang diisi adalah yang berlaku untuk semua, yaitu ini, dan kolom-kolom yang berlaku untuk PNS saja. Untuk kolom honorer, itu yang berlaku untuk honorer dinulkan. Nah, jadi datanya diisi nul ya. Nul itu bukan nol ya, nul itu data kosong. Terus bagaimana sebaliknya saya menambahkan data satu honorer?
ya, data satu honorer. Kalau menambahkan data satu honorer, itu saya tinggal mengisi kolom yang berlaku umum, nah yang ini, dan kolom yang berlaku untuk honorer saja. Untuk yang PNS kita nulkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan relationship ya? Relationship itu ada relationship yang berlaku kepada semuanya, berlaku kepada employee, ya. Ada relationship yang berlaku khusus kepada salah satu employee, ya, salah satu jenis employee. Nah, contoh ya, di sini ada tabel departemen. Departemen ini punya relationship terhadap semua employee. Jadi ini berlaku untuk super kelasnya ya, atau employee. Jadi kepada full time itu PNS juga berlaku, pada honorer juga berlaku. Jadi berlaku untuk semua. Makanya relationship-nya itu nyambungnya ke employee, bukan ke full time atau bukan ke part time ya. Jadi relationship ini maknanya ialah departemen atau bagian yang membawai employee. Karena setiap pegawai kan harus jelas bagian apa, ya, rektorat, fasilkom, perpustakaan, UPTTI, kan gitu ya, itu maknanya. Ya, semua pegawai pasti punya bagian tertentu, ya, sehingga relationship antara departemen atau bagian itu nyambungnya ke employee, eh, tidak ke PNS atau ke honorer. Ya, sehingga nanti kalau ada relationship gini kan pasti muncul foreign key ya, foreign key di bagian menu. Nanti di sini di kolom yang berlaku untuk semua ada foreign key. Misalnya foreign key-nya kita namakan ID departemen. Nah, itu foreign key atau kolom foreign key berlaku untuk semua. Itu menunjukkan relationship dengan tabel departemen. Ya. Contoh, ada PNS baru masuk. Dia harus ngisi ID departemennya apa. Misalnya dia ditempatkan di Fasilkom. Nah, tinggal mengisi ID-nya Fasilkom ya. Ada honorer masuk ke Fasilkom. Sama ID departemen, foreign key ID departemen harus diisi juga dengan ID-nya Fasilkom. Jadi pada kasus seperti ini ya, superkelas, subkelas, memang ada relationship yang berlaku untuk superkelasnya, berlaku kepada employee. Ya. Jadi employee secara keseluruhan. Ini contohnya ya. Ada juga relationship yang hanya berlaku pada satu jenis data ya. Contohnya ini agensi. Jadi misalnya kalau mau masuk sebagai honorer di UNED harus lewat agensi tertentu atau perusahaan penyedia tenaga kerja tertentu misalnya. Nah, ini berlaku untuk yang honorer ya. Jadi relationship-nya itu hanya khusus kepada part-time atau honorer. Kalau PNS nggak perlu lewat agensi tertentu. Ya. Nah, artinya nanti ketika kita bikin tabel kan harus ada foreign key. Nah, foreign key-nya itu nanti foreign key atau kolom foreign key yang berlaku khusus untuk part-time atau berlaku untuk honorer. Ya. Jadi khusus berlaku untuk honorer ya. Nah, bagaimana cara menambahkan data baru? Kalau misalnya foreign key tersebut kita namakan misalnya ID agensi. Ya. Nah, ID agensi, kalau kita menambahkan data baru PNS, yang kita isi adalah ID, first name, last name,
Kemudian tadi kan ada ID departemen ya. Nah, kita isi itu. Terus salary ya. Kemudian kolom-kolom yang berhubungan dengan part-time atau honorer itu dikosongi ya. Hourly rate, kemudian ID agensi kosong, dinulkan. Kalau kita menambahkan data baru yang berhubungan dengan data baru yaitu pegawai honorer baru, yang kita isi apa? Yang kita isi yang pertama, kolom yang berlaku untuk semua ya. Berlaku untuk semua yaitu ini plus ID departemen. Nah, itu berlaku untuk semua kan ini. Berhenti ID departemen. Salary yang berlaku untuk PNS saja dinulkan. Terus kita mengisi hourly rate ya. Diisi. Terus juga apa? Foreign key yang menunjuk ke agensi. ID agensi harus kita isi. Nah, seperti itu caranya.